Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani cengkeh. Kemudian update di sore hari ini seputaran pohon cengkeh, sahabat tani. Oke ya, ini khusus blok tanaman cengkeh. Dia naik. Ini yang di depan Rudian kurang lebih 5 tahun. Mau jalan 5 tahun ya. Kalau ini kan udah tua. Tahun ini setelah dipanen buahnya ya. Termasuk yang di sana. Kalau ini kan remaja semua tuh. Termasuk yang di bawahnya juga remaja ini. Ini bahkan ada yang gugur di tahun kemarin, jujur aja ya. Ada yang gugur satu nih, kelihatan kan bonggolnya. Kenapa gugur? Entah itu, banyak faktor yang menyebabkan dia gugur. Hama, ataupun dia tidak tahan dengan cuaca El Nino di tahun 2003 itu ya. Masih ingat mungkin ya sahabat tani Rudian. Jadi begini sahabat tani, ini pohon cengkeh tanpa ada irigasi untuk melakukan penyiraman ya, atau pipa irigasi untuk melakukan penyiraman. Tidak ada instalasinya di sini. Bukan air tidak ada sahabat tani. Tapi lihat saja, yang sisa-sisanya ya, sisa-sisanya masih banyak yang hidup. Termasuk yang di sana. Ini pohon jatinya di depan Rudian harusnya ditebang nih, biar tidak mengganggu. Oke, Rudian ke atas. Ini udah dibersihkan oleh sahabat saya sini. Oke. Jadi pada umumnya di kampung saya Rudian, Sukabumi Pelabuhan Ratu, yang MDPL-nya cukup lumayan rendah di sini sahabat tani. Ya panasnya luar biasa, nggak ketulungan kalau di musim kemarau gitu. Jadi gini, di tempat saya tuh pada umumnya para petani cengkeh menanam 50, 30, bahkan 100 jumlah yang petani tanam itu tanpa melakukan penyiraman di musim kemarau. Artinya dia ada hidup. Ada yang masih hidup syukur, enggak ya, berarti mereka jauh bersyukur juga sebenarnya gitu. Jadi intinya kalau ada yang masih hidup melewati musim kemarau, biasanya itu akan terus hidup. Nah, kalau yang ini hidup, sebelumnya Rudian 2 periode musim kemarau, jujur Rudian melakukan penyemprotan walaupun secara manual ya. Sampai usia 2 tahun, Rudian udah 2 tahun ya, 2 tahun dan 2 periode musim kemarau saya melakukan penyiraman ini ya. Karena sayang itu hari, karena Rudian prioritaskan cengkeh. Gitu sahabatin, cengkeh nanam durian nggak seberapa, cengkeh gitu kan. Dan Rudian pelajari tanaman cengkeh ini tertolong 2 periode musim kemarau. Selebihnya usia dia 3 tahun masa tanam, ia mau siram enggak pun tidak masalah, yang penting jangan dilandingkan seperti ini sebenarnya ya. Berhubung kemarin kawan saya ini dibersihkan ya, jadi saya selening ini sahabat. Karena pohon cengkeh itu biasanya setelah usia 3 tahun membutuhkan air itu tidak banyak intensitasnya, karena dia mengeluarkan bunga buah. Ini persis di belakang Rudian tuh. Tidak pernah Rudian siram lagi dari mulai tahun kemarin, kuat-kuatnya El Nino, kenceng-kencengnya El Nino ataupun badai kemarau. Tidak Rudian siram, sama seperti tahun ini juga tidak. Kalau mau disiram-siram, kalau enggak ya. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung. Karena sebaliknya kalau sudah disiram tidak disiram lagi, dia serasa dibakar malah sahabat tani ya. Yang penting lorak di bawahnya ini di musim kemarau sahabat tani ya. Pengalaman Rudian tuh jangan diambil
atau dijual. Gak boleh, biarkan aja, karena di dalam lorak itu selain dia menjaga evaporasi pada lahan, dia ada zat yang tidak dijual di toko manapun di dalam lorak atau di daun cengkeh yang kering ini. Nanti musim hujan ya mau singkirkan tidak masalah, kalau bisa disingkirkan aja supaya tidak menyebabkan CDC atau cacar daun pada tanaman cengkeh. Jadi tanaman cengkeh harus glowing seperti ini daunnya tuh, tanpa Rudian melakukan pemupukan 1 tahun sekalipun enggak ini Rudian ya. Melakukan pemupukan baik pupuk NPK ataupun pupuk-pupuk yang lain organik ya. Pernah aja pupuk organik, NPK juga pernah grower pakai ya Rudian. Tapi tidak terlalu sering. Karena biasanya itu tanaman cengkeh sering-sering melakukan pemupukan dengan pupuk sintetik. Usianya pun biasanya tidak lama ya, yang disebut mati gadis gitu. Atau mati bujang ya. Tuh sampai ke sana tuh banyak tuh pohon cengkeh tidak dilakukan penyiraman di musim kemarau. Karena pohon cengkeh jangan takut sahabat tani, apalagi di atas MDPL 500 tuh. Ngapain mikir-mikir menyiram di musim kemarau? Pakai aja gedebok pisang ya. Karena dia suhunya pun udah lembab. Saya yakin kuat. Yang penting jangan dilandingkan saja di musim kemarau. Ya terpulang pada sahabat tani sih, kalau memang ada airnya silahkan siram jauh lebih baik. Kalaupun memang tidak ada, jangan memaksakan ya. Tanam saja. Kalau ada gedebok pisang, tumpang sering gedebok pisang, gedeboknya diambil, dibelah 2, ditimbun di situ. Ketika nanti ada hujan, gedebok pisangnya belum busuk, belum kering, singkirkan ya. Itu aja karena biar tidak menyebabkan datangnya rayap. Bukan rayap sih sebenarnya, yang paling bahaya itu jamur umpas, jamur Pythium kompleks, jamur Phytophthora itu kan yang bisa merusak batang, membusukkan batang. Jamur umpas bisa membusukkan akar karena dia lembab. Lembabnya akar serabut, tidak masuk penetrasi sinar matahari, kesulitan dia untuk bernapas. Tidak ada oksigen masuk ke dalam akar tanaman tanaman cengkeh. Jadi disitulah busuknya akar pohon cengkeh gitu ya. Apalagi usia masa pertumbuhan begini ya, harus berimbang. Musim kemarau jaga kelembabannya, musim hujan jangan sampai banyak gulma di bawahnya ya, bersihkan aja terus. Begitu sahabat tani. Yang penting terus rajin lakukan banyak perawatan. Apalagi kalau sahabat tani daerahnya yang ada air, itu jauh lebih baik. Kalau memang tidak ada air, tanam aja. Jika sahabat tani kesusahan untuk melakukan proses penyiraman, kesulitan air, tanamilah dengan pohon pisang atau tanami pisang dulu sebagai naungan ya. Lebih daripada 3 tahun baru jarang-jarangin pohon pisang, jangan sampai terlalu berdekatan dengan pohon cengkeh seperti ini. Cuma ada kekurangan dan kelebihannya jika sebuah tanaman sering dilakukan penyiraman dan tidak dilakukan penyiraman sama sekali. Biasanya itu tanaman cengkeh hidupnya ya ala kadarnya kalau beda dengan tanaman yang biasa disiram, tetap subur, glowing ya. Nah ini kan walaupun pendek kecil begini, usianya udah lebih daripada 3 tahun sahabat tani. Mau musim kemarau dia nggak keriting, nggak layu ya. Nah, nanti setelahnya dia ada hujan, insya Allah akan jauh lebih sehat dan rimbun kembali sahabat tani. Ini hanya seputaran tentang tanaman cengkeh saja. Jika ada yang menambahin masukannya silahkan sahabat tani. Barangkali Rudian lupa nih ya, karena ini tanaman cengkeh Rudian sendiri sahabat tani. Rudian rawat dari mulai nanam sampai seusia sekarang ini untuk pohon cengkehnya sahabat tani. Di bawahnya juga masih banyak pohon cengkehnya yang belum Rudian rawat betul-betul. Dan di tahun ini insya Allah dimaksimalkan perawatannya pohon cengkehnya yang masih hidup. Karena kalau sudah begini dibiarkan sangat sayang. Sampai ke sana Rudian malas nih jalan ke sana ya. Cukup sampai di sini aja dulu lah seputarannya. Jika ada yang masukan ya silakan tambahin. Kalau memupuk dan pupuk sintetik jangan
Sering-sering boh ya 4 bulan sekali kan, dengan dosis yang betul, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Ya, ini nggak bisa dibilang Rudian bagus lah, karena kemarau ya, kemarau. Dan musim hujan juga nggak Rudian bilang bagus juga, nggak fair. Karena yang namanya musim hujan, air hujan itu yang bisa menyuburkan daun tanaman. Ya otomatis jelas bagus ya. Begitu nggak? Justru kalau mau bilang Rudian bagus, sahabat tani bagus ya musim kemarau ini. Dia tidak layu, tidak berguguran daunnya. Ya tetap pasti bertahan hidup. Nah itu baru bilang bagus. Kalau musim hujan tuh Rudian bilang bagus, nggak fair. Karena di setiap musim hujan otomatis bukannya menggugurkan daun, malah membuat tanaman itu vegetatif kembali untuk mengeluarkan terumbu baru. Oke, terima kasih sahabat tani. Rudian tidak ada waktu untuk terus Rudian melanjutkan putarannya tentang tanaman cengkeh. Jika ada yang masukan dan kasih masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin ada yang bertanya, silakan juga tulis di kolom komentar kritik, saran, membangunnya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi insya Allah nanti Rudian akan balas semampunya Rudian. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, dukungannya seperti like, comment, share, dan subscribe. Rudian banyak ucapkan terima kasih. Semoga disehatkan semuanya untuk para petani Rudian, sahabat Rudian dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Semoga dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan jiwa raganya. Amin. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.